Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revansa Febrian Hakim dengan NPM 230120101119. Di sini saya mengambil judul pengaruh kualitas pelayanan dan minat konsumen terhadap keputusan membeli menggunakan pendekatan SAMPLS second order. Yang pertama ada variabel di mana X1-nya kualitas pelayanan dengan dimensi tangible, reliability, responsive, assurance, dan empati. Selanjutnya minat konsumen X2 yaitu dimensinya dorongan individu, motif sosial, faktor emosional. Yang ketiga ada keputusan membeli, Y-nya dimensi pengenalan kebutuhan, mencari informasi, evaluasi alternatif, tindakan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Dan ini data saya. Yang kita masuk ke PLS. Saya menggunakan PLS 3. Kita klik new project, kita tandai dengan nama second order. Kita oke. Nah, kita double klik untuk import datanya. Kita menggunakan second order ini. Kita open second order. Nah, kita klik yang second order ini. Nah, selanjutnya kita masukin variabel X1-nya mulai dari tan 1 sampai tan 3. Kita drag ke sebelah kanan. Selanjutnya ada reliability, kita drag rel 1 sampai 3, kita drag ke kanan. Selanjutnya res, dari res 1 sampai res 3 kita drag ke kanan. And then ASS 1 sampai ASS 3 kita drag ke kanan juga. Selanjutnya EMP 1 sampai 3 kita drag ke kanan. Nah, ini adalah variabel X1-nya. Kita rapikan untuk merapikannya. Terus yang tan ini, yang laten variabel 1 kita rubah namanya menjadi tan aja. Kita oke. Terus laten variabel 2 kita rubah jadi rel. Kita oke. Yang laten variabel 3 kita rubah jadi res. Yang laten variabel 4 kita rubah jadi ASS. Yang laten 5 kita rubah jadi MP. Nah, selanjutnya kita blok dari tan 1 ini sampai dengan EMP 3. Nah, ini merupakan variabel X1-nya. Kita rename daftar kualitas pelayanan. X1 kualitas pelayanan. X1 kualitas pelayanan. Nah, kita hide terlebih dahulu. Selanjutnya kita menentukan X2-nya. Di sini ada DI1 sampai DI3. Kita blok, pindah ke kanan, drag, terus MS1 sampai MS3 kita drag ke kanan. Selanjutnya FE1 sampai FE3 kita drag ke kanan. Nah, ini variabel X2-nya. Yang ini kita rubah DI. Selanjutnya yang ini kita rubah menjadi MS. Selanjutnya yang laten variabel 3 kita rubah menjadi FE.
Selanjutnya kita blok dari di saat DI. Udah kelihatan variabelnya, diganti menjadi variabel satunya, kita rename. X2 nya sebentar, minat konsumen. X2 minat konsumen, kita hide ya. Kita yang variabel y nya mulai dari PK1 sampai PK3 kita drag ke kanan. Selanjutnya PI1 sampai dengan PI4. Selanjutnya EA dari EA1 sampai EA3 kita drag sebelah kanan. Selanjutnya TP1 sampai TP2. Selanjutnya EP1 sampai EP2 seperti ini. Kita rename dulu PK ke nah, setelah itu kita blok dari PK1 untuk menentukan variabel y nya. PK1 sampai dengan EPP2 kita drag ke sebelah kanan. Disitu kita hide terlebih dahulu. Dan variabel 1 kita rubah menjadi, kita rename dulu jadi Y, keputusan membeli. Selanjutnya kita konekkan satu persatu, mulai dari X1 kualitas pelayanan ke TAM, ke rel, terus ke res, terus ke ASS, terus ke IMP. Disitu yang X2 minat konsumen ke DI, ke MS, terus ke FE. Selanjutnya Y keputusan membeli ke PK, ke PI, situ ke EA, ke TP, terus ke EPP. Nah, disitu kita sambung terlebih dahulu dari X1 kualitas pelayanan ke I nya keputusan membeli, selanjutnya X2 minat konsumen ke keputusan membeli. Nah, kalau sudah biru gini kita calculate, kita ke PLS algorithm, kita sesuaikan datanya. Saya ada data 353 data. Kita start calculation. Nah, kita lihat outer logics-nya. Kita cek satu persatu apakah ada yang merah atau enggak. Nah, ini kan ada yang merah, PI-nya yang PI1. Kita cek yang lain, PK, rel, res, TAN, TP, 1. Nah, ini juga ada dari ini yang X1 kualitas pelayanan, EMP1, TAN 2 sama SS2. Yang minat konsumen juga ada, minat konsumen DI2 sama DI1. Selanjutnya keputusan membeli itu ada TP1, EPP2, EA2, PK2, EA3 sama TP2. Yang terakhir PI1. Nah, kita harus mendata dulu mana aja yang ada merah-merahnya, karena kita hapus untuk yang merah-merah. Jadi jika ada yang dimensi indikator yang merah-merah, kita bisa hapus dulu. Ini saya udah tandain yang merah-merah itu tadi ada di variabel
X1 yang tan 2 itu dia merah, ASS2 sama EMP1. Selanjutnya ada minat konsumen X2 ada di DI1 sama DI2. Selanjutnya di keputusan membeli ada PK2, EA2, EA3, KP1, KP2, EPP1. Kita balik ke ini tadi. Kita sudah cek yang merah-merah tadi, kita balik ke yang ini tadi, kita hapus satu persatu yang warna merah. Kita hapus mulai dari PI1 ya, karena indikatornya yang PI1. Kita lihat PI1, kita share dulu PI1, kita hapus. Nah ini kita tampilin dulu PI1 ini semuanya bakal kita hapus. Selanjutnya di atas yang X1 ada tan 2, SS2 sama MP1. Ini kita hide dulu kualitas pelayanan mulai dari tan 2, SS2, terus MP1. Nah itu tadi yang X1 kualitas pelayanan kita hide terlebih dahulu. Terus selanjutnya yang minat konsumen X2 ada di I1 sama DI2. Kita set terlebih dahulu DI1 sama DI2. Kita hide terlebih dahulu. Terus yang keputusan membeli, kita lihat ada PK2. Kedua kita delete. Selanjutnya ada EA2, EA3, A2, EA3. Selanjutnya ada KP1, KP2. Ini TP, mohon maaf, TP1, TP2. Dan ada EPP1. Udah, ini udah selesai semua. Selanjutnya kita calculate lagi PLS algorithm. Ini sesuai 353. Kita start calculation. Kita cek outer loadingsnya. Kita cek satu persatu. Aman semua. Nah ini ada yang merah satu ya, merah ini satu di bagian DI3 minat konsumen. Kita cek lagi ke sini minat konsumen yang DI3 udah kita hapus. Selanjutnya calculate lagi, kita PLS algorithm dengan data 353 dan start calculation. Nah kita cek outer loadings yang X2 minat konsumen udah hijau semua. Jadi berdasarkan hasil uji conference melalui outer loading, seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Oleh karena itu, seluruh indikator dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya kita lihat nilai average-nya, bisa lihat dari ini construct, reliability, dan validity. Nah kita lihat nilai AV-nya, dan untuk nilai AV sendiri ini di atas 0,5 semua, dan untuk nilai composite reliability-nya di atas 0,70. Nilai current batch alpha-nya lebih besar dari 0,70 juga. Nah kita R square, kita pencet R square, habis itu kita lihat ini. Jadi berdasarkan hasil pengujian R square variabel keputusan membeli, memperoleh nilai R square sebesar 0,740. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 74% variabel keputusan membeli dapat dijelaskan oleh variabel dalam model penelitian, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Diskriminan validity, terus cross loading, kita ekspor. Ini kan agak susah ya bacanya, jadi kita harus ekspor terlebih dahulu ke Excel. Jadi untuk nilai cross loading ini berdasarkan hasil cross loading, seluruh indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukur dibandingkan dengan konstruk lainnya, sehingga validitas diskriminan dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya kita uji F square-nya. Ya, kita uji terlebih dahulu. Untuk uji F square-nya, kita lihat dari sini keputusan membeli X1 dan X2. Kita uji F square-nya, kita lihat pada yang ini.
Nah, untuk yang bagian kualitas pelayanan ini sebesar 0,467, yaitu di atas 0,35, yang artinya datanya kuat. Selanjutnya yang kedua, minat konsumen ini dengan nilai sebesar 0,254, yang artinya moderate. Selanjutnya kita menentukan uji hipotesisnya. Kita balik ke sini, kita calculate. Selanjutnya bootstrapping, kita sesuaiin datanya yang kita punya 353, terus kita start calculation. Kita lihat di nilai p-value-nya ini yang ternyata semuanya signifikan di bawah 0,05. Jadi hubungan X1 kualitas pelayanan dengan Y keputusan membeli memiliki nilai p-value 0,00, pengaruhnya signifikan. Jadi hubungan kualitas pelayanan terhadap Y keputusan membeli memiliki nilai p-value 0,00, yang artinya signifikan. Selanjutnya yang hubungan X2 minat konsumen terhadap Y-nya keputusan membeli memiliki nilai p-value 0,00, yang artinya signifikan. Dan untuk arah kausalitasnya di sini semuanya positif. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.